Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget, yaitu gimana caranya kita mengubah total cara kita memandang dan menangani pengaduan dari publik. Dan ini bukan cuma teori loh, ini benar-benar sebuah blueprint, panduan praktis buat membangun sistem yang nggak cuma efisien, tapi juga transformatif. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu deh. Pengaduan publik itu sebenarnya beban atau peluang sih? Jujur aja, kita semua tahu lah ya, ngelihat tumpukan laporan itu kadang bikin pusing, bikin capek. Tapi coba deh kita balik cara pandangnya. Gimana kalau setiap keluhan itu kita lihat sebagai data mentah yang berharga? Setiap masukan itu justru jadi kesempatan emas buat kita ngintip celah di layanan kita, dan yang paling penting, memperbaikinya. Jadi ini bukan lagi soal beban, tapi soal peta jalan gratis untuk jadi lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Anggap aja kita mau bangun rumah yang kokoh, pasti butuh fondasi yang kuat kan? Nah, sama juga dengan sistem pengaduan. Di bagian pertama ini kita bakal bongkar, kita bedah bareng-bareng, apa aja sih komponen-komponen inti yang jadi kerangka dasar sistem yang benar-benar solid. Jadi ada 4 pilar utama nih yang jadi penopang sistem yang efektif. Mulai dari gimana kita nerima aduan, sampai gimana sistem ini nyambung ke unit-unit kerja lain. Anggap aja ini checklist wajibnya gitu ya. Kita bakal bahas satu persatu, biar kita bisa bareng-bareng nyusun blueprint yang bisa langsung diterapkan di tempat kerja masing-masing. Yuk, kita mulai dari pilar yang pertama, akses. Gini, sistem yang keren itu bukan sistem yang pasif, yang cuma nunggu laporan datang. Bukan. Sistem yang hebat itu proaktif, dia jemput bola. Maksudnya apa? Artinya, kita harus buka selebar-lebarnya semua jalur komunikasi. Kita harus ada dimanapun masyarakat ada, biar mereka gampang banget buat ngasih masukan. Nah, jadi, apa sih sebetulnya sistem multikanal ini? Coba bayangin deh, sistem kita ini kayak organisme hidup. Nah, kanal-kanal ini, mau itu loket fisik, website, aplikasi di HP, bahkan sosial media, itu semua adalah mata dan telinganya. Logikanya sederhana, semakin banyak mata dan telinga yang kita pasang, ya semakin jernih dan lengkap juga kan gambaran yang kita dapat soal apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Oke, laporan sudah masuk lewat berbagai telinga tadi. Terus, diapain? Nah, disinilah otaknya bekerja. Disinilah alur kerja atau workflow itu jadi kunci. Kalau tadi kanal itu mata dan telinga, maka alur kerja ini adalah sistem saraf pusatnya. Dia yang tugasnya memproses semua informasi itu secara logis, efisien supaya bisa menghasilkan tindakan yang tepat sasaran. Dan sebetulnya, serumit apapun pengaduannya, kita bisa pecah jadi 4 tahapan simpel ini. Penerimaan, analisis, tindakan, dan terakhir, resolusi. Simpel kan? Dan yang penting, setiap tahap ini punya tujuan yang jelas. Ini penting ya, ini bukan buat nambahin birokrasi yang ribet. Justru sebaliknya, ini adalah jaring pengaman kita buat mastiin nggak ada satupun keluhan warga yang jatuh, terlewat, atau nggak ditangani dengan semestinya. Jadi, ini dia nih poin krusialnya. Kalau nggak ada alur kerja yang jelas, pengaduan itu bisa jadi kayak bola panas. Dilempar sana, lempar sini, nggak ada yang mau pegang. Tapi, begitu kita punya proses yang jelas, terdefinisi, kita itu sebetulnya lagi membangun sebuah jalur tol akuntabilitas. Ujung-ujungnya, ini bukan cuma soal nyelesain satu masalah, tapi soal membangun reputasi. Reputasi sebagai instansi yang gercep, responsif, dan bisa diandalkan. Nah, alur kerja sebagus apapun nggak akan jalan kalau nggak ada orang yang menjalankannya, betul? Pertanyaannya sekarang, siapa mengerjakan apa? Yuk, sekarang kita definisikan peran dan tanggung jawabnya. Karena inilah otak dan tangan kaki yang bakal menggerakkan seluruh sistem ini. Strukturnya itu sebetulnya simple tapi super efektif. Coba lihat. Ada petugas di lini depan, tugasnya menerima dan nyatet laporan. Lalu ada tim analis, mereka detektifnya nih yang nyelidikin akar masalahnya. Terus ada unit resolusi, ini eksekutornya. Dan tentunya ada pimpinan yang memantau dari atas, ngelihat gambaran besarnya. Semuanya ini saling nyambung, kayak roda gigit dalam mesin, buat mastiin setiap pengaduan itu ditangani tuntas dari hulu ke hilir. Oke, kita sampai di komponen terakhir. Dan menurut saya, ini yang paling powerful. Gini deh, buat apa kita punya sistem pengaduan yang super canggih kalau dia cuma berdiri sendiri, kayak menara gading? Kekuatan sejatinya itu baru muncul saat kita berhasil menyambungkan sistem ini dengan ekosistem pelayanan publik kita yang lebih luas. Dan perbedaannya itu, wah kayak langit dan bumi. Coba bayangkan ya, sebelum integrasi, data kita mencar-mencar, respons jadi lambat, dan kita kayak pemadam kebakaran, sibuk matiin api yang sama terus-terusan. Tapi setelah diintegrasikan, boom,
Data jadi terpusat. Kita bisa ngasih layanan yang cepat, kita bisa proaktif melakukan perbaikan, dan yang paling penting, kita membangun kembali kepercayaan publik. Umpan balik dari masyarakat itu bukan lagi sekedar laporan, tapi jadi aset strategis. Nah, inilah tujuan akhirnya. Integrasi itu artinya kita meruntuhkan tembok-tembok ego sektoral. Nggak ada lagi tuh cerita, oh ini urusan dinas A, atau itu bukan tanggung jawab saya, itu departemen B. Nggak ada. Semuanya kerja bareng sebagai satu tim yang solid. Tujuannya cuma satu, melayani masyarakat sebaik-baiknya. Titik. Jadi rekan-rekan semua, setelah kita bedah bareng-bareng blueprint ini, pertanyaan terakhir sebetulnya bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Dengan fondasi dan kerangka kerja yang solid ini, pertanyaan besarnya adalah bagaimana sistem yang akan Anda bangun atau mungkin sistem yang akan Anda perbaiki di tempat kerja Anda bisa benar-benar mengubah wajah pelayanan publik? Jawabannya ada di tangan kita semua.